Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Natali Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan program adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Sekarang saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai general anesthesia. Baik, kita mulai sekarang saja. Definisi dari kata anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani yang artinya keadaan tanpa rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Pada anestesi lokal, hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Sedangkan pada anestesi umum, hilangnya rasa sakit disertai hilangnya kesadaran. Apakah tujuan dari anestesi? Tujuan dari anestesi yang pertama adalah agar kesadaran dan rasa nyeri berkurang. Yang kedua, agar refleks mata hilang, nafas otomatis dan teratur seperti tidur, serta otot-otot melemas atau yang kita sebut dengan relaksasi. Tujuan anestesi ketiga adalah menghilangkan eksitasi, yaitu agar kesadaran hilang seluruhnya dan menghindari terjadinya kegelisahan. Tujuan yang keempat adalah untuk pelumpuhan sumsum tulang, kerja jantung, dan pernafasan terhenti. Sekarang kita akan membahas mengenai stage of anesthesia. Stage of anesthesia dibagi menjadi 4, yaitu stage 1, analgesia, stage 2, excitement, combative behavior, dangerous state. Stage 3, surgical anesthesia, dibagi menjadi 4 plane. Plane 1 yaitu roving movement of the eyeballs. Plane 2 yaitu prognosis loss of corneal reflex ortho surgery. Plane 3 yaitu pupil start dilating dan muscle relaxation. Plane 4 yaitu only abdominal respiration, fully dilated pupils. Dan yang terakhir ada stage 4 yaitu medullary paralysis, respiratory and vasomotor controls. Sekarang kita akan membahas mengenai general anesthesia atau anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau yang kita sebut dengan reversible. Apa saja trias anestesi? Trias anestesi yang ideal terdiri dari yang pertama, hipnotik, kedua, analgesik, dan yang ketiga, relaksasi otot. General anesthesia merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran, di mana pasien tidak arousable, meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Ini berdasarkan American Association of Anesthesiologists. Cara pemberian anestesi dibagi menjadi 4. Yang pertama, anestesi inhalasi. Yang kedua, anestesi intravena. Yang ketiga, balance anesthesia. Yang keempat adalah anestesi rektal. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai general anesthesia. Yang pertama, anestesi inhalasi. Anestesi ini dengan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap melalui udara pernapasan sebagai zat anestetik. Zat anestetik yang digunakan berupa campuran gas dengan O2 dan konsentrasi dari zat bergantung dari tekanan parsialnya. Yang kedua adalah anestesi parenteral atau intravena atau intramuskular. Anestesi untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Pada umumnya, zat yang diberikan adalah tiopental. Namun, pada kasus tertentu dapat digunakan ketamin, diazepam, dan lainnya. Yang ketiga adalah balance anesthesia. Merupakan kombinasi anestesi intravena plus inhalan atau anestesi umum ditambah regional tambah lengan lokal. Anestesi ini berguna untuk mencapai trias anestesi yang optimal. Yang keempat ada anestesi rektal. Anestesi ini dapat digunakan pada pasien anak-anak untuk induksi anestesi atau tindakan yang singkat.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek samping dari anestesi. Efek samping dari anestesi ada beberapa, yaitu seperti menekan pernafasan paling kecil pada N2O, ether, dan trikoretikan. Yang kedua, mengurangi kontraksi jantung selama halotan dan metoksifluran yang paling ringan pada ether. Lalu ada untuk efek sampingnya adalah merusak fungsi organ ginjal, khususnya metoksifluran. Yang terakhir, dapat juga merusak fungsi organ hati. Oleh karena itu tidak digunakan lagi seperti misalnya secawak klor, contohnya ada kloroform. Berikut ini adalah efek-efek samping dari anestesi. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis obat premedikasi tindakan anestesi. Yang pertama ada analgetik narkotik. Contoh obatnya adalah petidin. Dosis premedikasi dewasanya adalah 50-75 mg atau 1-1,5 mg per kilogram berat badan IV atau intravena. Diberikan untuk menekan tekanan darah dan pernafasan, serta untuk merangsang otot polos. Lalu contoh lainnya ada morfin. Dosis premedikasi dewasanya adalah 5-10 mg atau 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, diberikan secara IM atau intramuskular. Morfin diberikan untuk mengurangi rasa cemas dan tegang pada pasien menjelang operasi, dan agar anestesi berjalan lancar dengan tenang dan dalam. Jenis obat premedikasi tindakan anestesi yang kedua adalah antikolinergik. Contohnya adalah atropin. Dosis dari atropin ini adalah 0,4 hingga 0,6 mg IM atau intramuskular. Bekerja setelah 10-15 menit. Atropin diberikan untuk mencegah hipersekresi kelenjar ludah dan bronkus selama 90 menit. Jenis obat premedikasi yang ketiga ada barbiturat. Contoh dari barbiturat adalah pentobarbital dan senkobarbital. Dosis dewasanya adalah 100-200 mg oral atau IM intramuskular. Dosis bayi dan anak adalah 1 mg per kilogram berat badan oral atau IM intramuskular. Apa keuntungan dari barbiturat? Yaitu pentobarbital dan senkobarbital. Keuntungannya sedikit menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, serta masa pemulihan tidak diperpanjang. Yang mudah didapat adalah fenobarbital dengan efek depresan yang lemah terhadap pernafasan dan sirkulasi, serta jarang menyebabkan mual dan muntah. Yang keempat, jenis obat premedikasi tindakan anestesi adalah tranquilizer atau obat penenang. Contohnya ada diazepam. Dosis premedikasi dewasa adalah 10 mg IM atau 5-10 mg oral dengan dosis maksimalnya adalah 15 mg. Dosis sedasi pada analgesi regional adalah 5-10 mg atau 0,04 hingga 0,2 mg per kilogram berat badan IV. Dosis induksi adalah 0,2 hingga 1 mg per kilogram berat badan IV. Diazepam merupakan golongan benzodiazepin, di mana pemberian dosis rendah bersifat sedatif dan pemberian dosis tinggi bersifat hipnotik. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian anestesi inhalasi? Hal yang kita harus perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, alveolar exchange. Yang kedua, pulmonary ventilation. Ketiga, tekanan parsial gas saat inspirasi. Keempat, kelarutan dalam darah, blood yaitu gas perfusion coefficient. Yang kelima, kelarutan dalam lemak, yaitu oil, gas perfusion coefficient. Apa saja jenis-jenis anestesi inhalasi? Yang pertama itu ada nitrous oxide, kedua ether, ketiga ada halotan, lalu ada enflurane, ada isoflurane, desflurane, dan yang terakhir ada sevoflurane. Pertama kita akan membahas yaitu nitrous oxide. Merupakan anestesi inhalasional yang paling baik, tidak mudah terbakar dan non-iritasi. Anestetik potensi rendah sebagai relaksan otot kurang, tapi tetap analgesik yang baik.
Nitrous oxide juga tidak ada efek toksik terhadap jantung, ginjal, dan hati. Diffusional hypoxia dan anemia megaloblastik. Yang kedua, ether. Merupakan anestesi yang kuat, analgesik yang baik, pelemas otot yang baik. Ether ini iritan dan mudah terbakar serta mudah meledak. Induksinya sangat lambat dan tidak menyenangkan, dan sangat larut dalam darah. Ether ini pemulihannya lambat dan pada saat ini jarang digunakan. Yang ketiga, jenis anestesi inhalasi adalah halotan. Ini merupakan anestesi yang kuat, relaksan otot yang buruk. Lalu halotan juga dapat membuat liver sensitif terhadap katekolamin. Halotan juga dapat melebarkan bronkus, lebih dipakai biasa pada penderita asma. Dan juga menghambat kontraksi uterus. Dapat menyebabkan terjadinya hepatitis halotan dan hipertermia gas. Yang keempat, jenis-jenis anestesi inhalasi ada enflurane. Umumnya tidak membuat hati sensitif terhadap katekolamin. Dapat terjadi kejang pada tingkat dosis yang tinggi, kontraindikasi pada epilepsi. Perhatikan pemakaian pada pasien gagal ginjal karena fluoride. Jenis anestesi inhalasi yang kelima ada isoflurane. Biasanya ini banyak digunakan dengan oksigen atau nitrous oxide. Dan juga tidak meningkatkan sensitisasi hati terhadap katekolamin. Isoflurane juga dapat mengiritasi sistem pernafasan. Jenis anestesi inhalasi yang keenam ada desflurane. Biasanya desflurane ini diadministrasi melalui vaporizer khusus. Induksi dan pemulihan dari desflurane juga cepat. Gangguan kognitif dan motoriknya jangka pendek. Desflurane juga dapat mengiritasi saluran napas dan menyebabkan menghasilkan batuk dan laryngospasme. Jenis-jenis anestesi inhalasi yang ketujuh ada sevoflurane. Biasanya sevoflurane ini induksi dan pemulihannya cepat, tidak menyebabkan iritasi jalan udara. Kekhawatiran tentang nefrotoksisitas biasanya ada. Sekian presentasi dari saya mengenai general anestesi. Terima kasih atas waktunya.